Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, pada hari ini kita kembali lagi dengan membahas topik-topik yang terbaru dan terkini. Dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa semua, para penonton semua, dimanapun Anda berada, baik lewat televisi maupun lewat sosial media, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Milenial, pada hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu tentang bulan haram. Nah, bagaimana terkait bulan haram ini? Mungkin langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita. Ya, Sobat Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Ustadz, apa yang dimaksud dengan bulan haram ini? Apakah banyak orang yang melakukan, apakah bulan yang berumuran haram atau gimana Ustaz? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Bulan haram itu, ini beda ya, antara haram, maksudnya tanpa alif setelah ro, ya. Haram dengan haram, ya. Kalau haram itu artinya adalah yang dimuliakan. Kalau dia haram berarti hal yang terlarang. Ya, beda haram dengan haram, ya, beda. Itu dari sisi penamaan. Ya, dari sisi sisi istilah, haram ini sesuatu hal yang memang dimuliakan. Ya, makanya kalau haram itu tanah suci itu dinamakan dengan apa? Haramain. Dua tanah yang dimuliakan. Dua tanah dimuliakan itu maksudnya apa? Mekah dan Madinah. Ya, muliakannya bagaimana? Dimuliakan karena orang kafir tidak boleh masuk di tempat itu. Ya. Yang kedua, itu fokus dalam beribadah. Ya. Jadi kalau orang ke Arab Saudi, ya, mereka hanya sampai, orang kafir itu hanya sampai di Jeddah, ya. Adapun ke ke Mekah dan Madinah itu tidak boleh, ya, tidak boleh mereka masuk ke tempat itu karena itu adalah tanah haram, ya, tanah yang makanya dinamakan dengan Haramain Syarifain, ya, dua tanah yang dimuliakan, ya, Haramain Syarafain, dua tanah yang dimuliakan. Itu dari haram. Dan haram ini dinamakan haram, dimuliakan itu apa? Kan dimulai haram itu kan mulai dari bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu awal kali kenapa dia haram? Karena haram untuk dimuliakannya dengan apa? Dengan tidak boleh berperang di tidak boleh berperang di bulan itu. Ya. Itulah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Nah Ustaz, ini mungkin pertanyaan saya agak sedikit keluar dari pembahasan kita, tapi mungkin masih ada bersaling sangkut pautan dengan pembahasan kita. Nah Ustaz, kadang juga selain bulan itu ada, kadang kita mendengar dan juga bisa disematkan oleh beberapa orang itu, kadang disematkan dengan minuman yang haram-haram ini, kadang disematkan dengan minuman, benda
dan lain sebagainya. Seperti juga contohnya anak haram. Nah, apakah memang layak disematkan anak haram ini pada seorang bayi yang lahir tanpa ayah? Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Jadi tidak ada anak haram. Semua suci. Ya. Ya. Cuma memang konsekuensi syariat kalau dia berkaitan dengan dia lahir tidak punya ayah. Nah, ini konsekuensi syariatnya lain lagi. Ya. Dari sisi syariatnya, dia misalnya tidak mendapatkan, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Itu lain masalah itu, ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah anak haram. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun dia memang hasil dari persetubuhan dari haram, ya. Itu yang kita harus jaga. Tapi asal dari anak itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Jadi semua anak itu suci. Bahkan anak-anak di luar dari Islam pun mereka suci, ya. Fa abawahu yuhawwinanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah abawahu, ya. Abawahu itu bukan cuma ayah. Jadi kedua orang tuanya membuat mereka membuat mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Itu maksudnya, yang dimaksudkan dengan apa? Dengan bahwa itu merupakan sebuah konsekuensi, ya. Jadi ada konsekuensi syariat, ya, konsekuensi syariat, dan konsekuensi syariat itu yang sangat berbahaya, ya. Tapi kalau kita memvonis bahwa itu adalah anak haram, ini agak berat, ya. Kasihan, sanksi sosial juga kepada anak itu juga agak berat, ya. Beratnya memang dia tidak mendapatkan warisan, dia hanya disandarkan kepada ibunya, ya. Itu sanksi sosial. Tapi tidak boleh kita katakan bahwa dia adalah anak haram, ya, tidak boleh. Seburuk apapun dia, tidak boleh kita katakan dia anak haram, ya. Karena yang melakukan itu bukanlah anak itu. Anak itu tidak tahu apa-apa. Yang melakukan itu adalah kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh kita menuduh bahwa anak itu adalah anak yang haram. Allahu a'lam bishawab. Apakah juga anak yang lahir, bayi yang lahir itu tanpa ayah itu marganya tidak bisa diambil dari ayahnya? Iya, diambil dari ibunya. Diambil dari ibunya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya, ya. Ya, seperti itulah, ya, beberapa konsekuensi syariat, ya, yang memang dia harus tanggung. Yang ditanggung anaknya, si anak ini, si bayi ini. Iya, dua-dua. Tapi yang menanggung misalnya seperti tidak mendapatkan warisan kan itu anak. Yang menanggung tidak bisa disandarkan kepada marga atau nama dari ayahnya itu kan juga anak. Jadi ada beberapa konsekuensi. Beda lagi konsekuensi yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Jadi dua konsekuensi yang dirasakan oleh anaknya dan juga dirasakan oleh oleh orang tuanya. Dua hal itu yang harus memang diperhatikan sehingga benar-benar kita bisa menilai secara objektif dalam menghukumi seseorang. Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana dengan jika ada perempuan yang telah hamil lebih dulu, Ustaz? Mana yang lebih didahulukan? Apakah menikahkan seorang perempuan ini dengan laki-laki? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa anak itu dilahirkan dulu, baru kemudian diakad. Itu pendapat yang pertama. Termasuk mazhab Hambali. Ya, dilahirkan dulu, kemudian diakad ulang. Diakad. Ya, alasannya kalau mau diakad sementara sementara ada janin di perut, itu sama saja mengakadkan dua orang sekalian. Ya. Nah, sehingga mereka menunggu dulu dilahirkan dulu anaknya, baru kemudian diakad. Itu mazhab sebagian mazhab, ya. Tapi ada juga sebagian mazhab yang mengatakan tidak mengapa. Alasannya apa? Ya, alasannya bahwa ini aib. Aib itu ditutupi, bukan di terang-terangan gitu. Aib itu ditutupi. Ya, walaupun dia hamil di luar nikah,
dia cepat harus dinikahkan. Nikahkan. Ya, biar nanti setelah itu mereka diakad lagi. Mereka diakad lagi. Jadi jadi dua sisinya, karena ini juga berkaitan dengan aib orang. Ya, kita jangan justru dengan ngotot, oh kan dia hamil di luar nikah, kasih lahir DP anak. Justru kalau melahirkan DP anak kemudian tidak dinikahkan, orang bertanya-tanya, ini ada apa ini? Iya kan? Makanya caranya makanya sebagian para ulama mengatakan nikahkan dulu. Nanti setelah itu, nanti dia sudah lahir, diakad ulang. Ya, atau istilah orang Gorontalo didoa ulang. Maksudnya didoain, diakad ulang itu sebenarnya. Mereka akad ulang. Karena apa? Tujuannya apa? Untuk jangan sampai orang ini hina. Kita hinakan dengan aibnya. Tahu-tahu orang sudah salah, nanti hinakan lagi. Orang sudah tertimpa tangga, nanti injang lagi. Ya. Jadi kalau dia sudah salah, sudah, tolong itu dia salah. Jangan justru ente hina. Ya. Jangan justru ente hina. Ini kan sebagian orang begitu. Ketika ada salah, dia hinakan orang itu. Jadi kalau dia salah, terjerumus dalam kesalahan, ya usahakan kita tolong dia. Jangan justru kita malah justru menginjak-injak dia. Kasihan orang sudah tertimpa begitu, jangan malah justru dizalimi lagi. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mungkin dari sobat milenial ada yang bertanya, kira-kira ada hikmah apa di balik pengharaman Zulhijjah dan bulan lain? Iya. Yang pertama, bulan Zulhijjah itu maksudnya bulan haram itu kan ada 3. Iya. Ini 3 pas-pas. Dan ketiga-tiga ini bukan hanya saja bulan haram ya, bulan haji juga ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ya, 3 ini dia punya 2 kategori. Bulan haram dan juga bulan haji. Iya. Ya. Jadi bulan haram itu maksudnya bulan haram itu bagaimana? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu bulan haram. Ya. Bulan haji itu yang bagaimana? Karena Zulqa'dah kenapa dinamakan bulan haji? Karena apa? Karena mereka persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, dan bulan haram itu dinamakan bulan haji sebagaimana kata Imam At-Tabari ketika menerjemahkan menafsirkan ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, ya. Muharram juga dinamakan bulan haji. Kenapa? Karena dia termasuk juga jemaah haji persiapan untuk kembali ke kampung halamannya. Ya, sehingga dinamakan bulan haji. Ya, 2 itu termasuk bulan haji. Jadi dinamakan dia bulan haram. Ya, pengharamannya pertama pengharaman dalam berperang, sehingga dimuliakan. Ya, jadi mereka orang-orang di zaman dahulu itu mereka ketika mau berperang mereka berhenti di bulan Zulqa'dah. Karena bulan Zulqa'dah itu adalah bulan termasuk bulan yang haram. Ya, bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian berikutnya bulan Zulhijjah itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Termasuk bulan dimuliakan karena apa? Karena juga termasuk bulan terakhir dalam penanggalan Hijriyah. Jadi kalau dalam Masehi akhir tahun itu bulan Desember, ya. Kalau Hijriyah akhir tahunnya adalah bulan Zulhijjah, ya, bulan Zulhijjah. Jadi itu keutamaan dari bulan haram. Ya, bulan haram itu ya kurang lebih begitu definisinya, dan semua kita memang harus memperhatikan bulan haram ini, ya, karena kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Sambungan ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Menzalimi di sini artinya apa? Ya, Imam At-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah pada bulan haram ini, bulan yang dimuliakan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya ketika seorang melakukan dosa dan maksiat pada 4 bulan ini, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Ya, maka itulah keutamaan dari bulan haram tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kita mengetahui bahwa bulan Zulhijjah ini menjadi sangat istimewa karena adanya syariat haji dan Idul Adha. Nah, apakah ada hubungan antara amalan tersebut dengan pengharaman Zulhijjah? Iya, ada hubungannya. Karena apa? Haram itu kan artinya kemuliaan. Iya. Dan dimuliakan dengan apa? Dengan Zulhijjah itu adalah ada peristiwa yang besar. Hari raya besar itu adalah hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri.
hari besar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Ya. Jadi Idul Adha. Jadi dan Idul Adha itu di dalamnya apa? Ada peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat besar itu apa? Penyembelihan hewan kurban, ya. Kalau kita melihat sejarah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu ketika menikah lama dapat anak. Lama, maksudnya dalam jangka waktu yang lama mereka dianugerahi seorang anak. Iya. Ketika mereka sudah lama tidak mendapatkan anak, dengan lamanya tidak mendapatkan anak, lahir kemari disuruh sembelih lagi. Coba bayangkan, ya, lama tidak dapat anak, ya, lahir kemari diperintahkan untuk apa? Sembelih. Bayangkan beratnya ujian itu, ya, beratnya apa namanya ujian para nabi itu, ya. Selama tidak dapat anak, dapat kamari anak disuruh sembelih, ya. Ini arafil manami ya bunayya ini araf fil manami an azbahuka fanzur madza tarad, ya. Ya. Qala abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih Nabi Ismail, apa dia mengatakan? Inni arafil manam an azbahuka fanzur madza tarad. Wahai anakku sayang, jadi bunayya itu anakku sayang, ya. Jadi beda antara ya waladi dengan ya bunayya. Kalau ya bunayya, wahai anakku sayang. Kalau ya waladi itu anakku, ya, beda, ya. Kalau ya walad dia kepada murid itu kesayangan, ya walad, padahal dia murid, ya itu kesayangan, ya. Begitu juga kalau ya bunayya itu wahai anakku sayang. Inni arafil manami, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi, an azbahuka fanzur, ya, saya menyembelihmu, ya, bagaimana pendapatmu, ya, fanzur madza tara, ya, bagaimana pendapatmu, ya. Apa jawaban Nabi Ismail, anak yang soleh? Dia mengatakan apa? Qala abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku sayang, abati, ya. Jadi abi itu bapakku, tapi kalau abati bapakku sayang. Ya abati if'al ma tu'mar, ya, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapatkan saya dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar. Ya, inilah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang peristiwa yang sangat besar, ya. Dan alhamdulillah pada saat disembelih itu, bayangkan kalau dalam ilmu tasawuf, ini disembelih ini apa? Nabi Ismail dalam keadaan apa? Ini bukan nafsul yang lawamah, tapi apa? Nafsul mutmainnah ini. Bayangkan, jiwa yang tenang ini yang disembelih, ya. Bukan nafsul lawamah, tapi nafsul mutmainnah, ya. Bayangkan nafsul mutmainnah sekelas Nabi Ismail alaihi salam, ya, disembelih, ya, dengan yang berjiwa nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang, ya. Maka dari dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang tua yang soleh itu mempengaruhi anak yang kepada anak yang sehingga menjadi anak yang soleh pula, ya. Nabi Ibrahim karena anak yang orang tua yang soleh memiliki anak yang soleh namanya, ya, Ismail alaihissalam, ya, sehingga walaupun susah didapatkan anak, selama tidak dapat anak, ya, ketika datang perintah Allah untuk disembelih anaknya tersebut, dia siap mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustaz. Kita pending dulu, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, bisa disebutkan ciri khas yang membedakan antara bulan-bulan biasa dengan bulan-bulan haram jika dilihat dari aspek amalia. Kalau bulan amalia, maksudnya kalau dilihat dari sisi amalia, memang ada bulan yang di atas posisinya, mulia sekali, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ada yang mulia sekali, dimuliakan, ya, 4 bulan itu, ya, 4 bulan itu ciri khas mulia. Kalau di zaman dahulu tidak ada peperangan, ya,
Di zaman dahulu itu tidak ada peperangan. Misalkan mereka tidak berani berperang di di bulan itu, di 4 bulan itu, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan apa satu? Bulan Rajab, ya. Wa Rajabun baina Jumadi wa Sya'ban, ya. Bulan Rajab di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, ya. Sehingga pada saat kita mau bertindak, pada saat kita mau bersikap, nah ini penyikapan ini yang perlu kita harus perhatikan, ya, pada saat kita mau bersikap, ya. Sehingga kalau pada saat kita beramal, kita masuk bulan haram, kita harus siap, ya. Siapnya kalau bulan Dzulhijjah, kesiapannya itu 3 hal. Dia bisa haji, bisa umroh, ya. Di samping dia bisa haji, bisa umroh, juga dia bisa melakukan ibadah yang lainnya, ya. Dia bisa melaksanakan ibadah yang lainnya, yaitu apa? Dengan dia melaksanakan sebuah kebaikan, ya. Jadi haji, umrah, kemudian kurban. Tapi haji, umrah dan kurban ini terikat dengan apa? Kemampuan. Man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kemudian dia tidak mau berkurban, kata Nabi apa? Fala yaqribanna musallana, atau dalam riwayat yang lain, fala yaqribanna masjidana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, ya, karena dia mampu, orang tidak mau berkurban, ya, mau berkorban perasaan, ya. Dia tidak mampu berkurban, tapi dia hanya mampu berkorban perasaan. Ya. Jadi itulah kita harus memang benar-benar memperhatikan tentang bagaimana dia bisa berkurban dengan baik, dia bisa melakukan kebaikan dengan baik, ya. Sehingga betul-betul walaupun dia tidak, hal itu hal yang agak berat, kalau dia bisa mampu, dia bisa berkeyakinan untuk bisa melakukan hal itu, insya Allah dia bisa termasuk orang-orang yang mampu, ya. Bagaimana juga orang mau berkurban, nanti sudah dekat-dekat sudah dekat-dekat berkurban, baru dia mau kumpul uang. Jelas dia tidak mampu untuk mengumpul uang, membeli uang, atau membeli hewan kurban, atau mengumpul uang tersebut, karena sudah waktu mepet. Nanti sudah Zulqa'dah baru berpikir beli atau masuk dalam kelompok kurban, berat, ya. Tapi kalau dia dari awal, dari Muharram dia mulai start kumpul uang sampai bulan Dzulhijjah, kan mudah, mudah sekali. Waktunya juga mudah, ya. Jadi kita harus lihat dari sisi waktunya kapan dia bisa mampu untuk berkurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini Ustaz, kita kan yang lebih dulu kita dapati bulan Zulhijjah sebelum dapat bulan Muharram. Nah ini kan kalau misalnya kita dapati bulan Zulhijjah kan adalah haji, umrah dan sebagainya. Ini apakah kita dulu, terus bagaimana cara kita untuk kita mau ambil yang haji dan berkurban? Ya, dahulukan dulu yang ringan, ya. Yang ringan itu adalah kita berkurban dulu, ya. Kalau itu kan budget yang terendah, ya. Kalau masuk kelompok kan paling 2 juta, iya kan? Iya. Paling 2 juta, iya. Seperti itu, ya. Atau 2,5 juta. Itu kalau masuk kelompok, ya. Kalau dia masuk dia masuk per orang, setelah kurban dia pindah ke umroh, ya, ke umroh. Kalau dia sudah mampu lagi, dia masuk ke haji, ya. Jadi bertingkat, beribadah itu bertingkat. Jangan langsung ampal langsung berkurban, berhaji, berat, ya, berat. Jadi dia bertahap, kurban dulu, baru naik umroh, kemudian haji, gitu. Atau di samping dia berkurban kan dia juga setor haji. Haji kan kalau sudah dapat uang porsi 17 tahun kemudian baru dia bisa berangkat. Ada waktu untuk dia, tenggang waktu dia untuk mengumpulkan uangnya sampai dia bisa berangkat haji, kan? Ada tenggang waktu yang cukup lama, cukup banyak untuk dia mengumpulkan untuk ibadah haji. Ya, itulah yang perlu kita untuk perhatikan. Karena yang paling penting itu apa? Kita konsisten dalam beramal. Khairul amal adwamuha wa in qallah.
Ya, sebaik-baik beramal itu apa? Yang continue walaupun dia sedikit. Sedikit, ya. Jadi walaupun dia sedikit, dia continue tidak apa-apa. Itu bagus. Daripada banyak bagus satu kali selesai. Ya, tapi kata Nabi apa? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik beramal itu apa? Yang apa namanya, yang sedikit tapi dia continue dia dalam beramal. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, jika dilihat mungkin apakah Muharram ini bisa orang-orang bisa mengambil langkah untuk menikah, Ustaz? Saya nikah di bulan Muharram. Kenapa saya nikah di bulan Muharram? Karena Nabi dulu itu, di zaman Nabi kan bulan Syawal itu dianggap bulan yang sial. Iya. Maka Nabi nikah di bulan Syawal. Ya. Nabi nikah di bulan Syawal. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang sial. Ya, sehingga Nabi nikah di bulan Syawal tersebut, ya. Bulan Muharram itu termasuk bulan haram. Bulan haram bulan yang mulia. Ya. Bulan haram itu termasuk bulan yang mulia. Jadi tidak mengapa, tapi alangkah lebih bagusnya memang dia harus melihat bulan yang tepat untuk dia menikah, supaya benar-benar kalaupun dilihat bulan yang tepatnya, lihat waktu yang tepat untuk juga dia menikah, supaya benar-benar dia menikah itu bukan untuk tergesa-gesa, tapi dia menikah itu apa? Untuk menunda itu bukan berarti dia tergesa-gesa, tapi memperkuat kematangan, ya, kematangan dalam menikah. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tadi Ustaz telah mengatakan bahwa ada bulan sial namanya Syawal yang sudah disebutkan tadi. Iya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya setelah Nabi melakukan pernikahan di bulan itu, bagaimana tanggapan orang-orang ini sana? Apakah bisa dipakai dalam keadaan sekarang, Ustaz? Ya, beda statusnya. Kalau misalnya bulan yang sial itu kalau dahulu orang yang mengatakan bulan yang sial itu orang-orang jahiliyah. Beda. Kalau sekarang itu sudah berdasarkan penelitian dan berdasarkan ada memang ilmu khusus dalam masalah ini. Jadi tidak boleh kita mengatakan juga sial mutlak. Ya, kalau dulu saya percaya itu sial di zaman Nabi, karena memang yang mengatakan sial itu bukan orang Muslim, orang jahiliyah. Ya, sehingga Nabi menentang. Penentangannya apa? Dengan apa? Dengan beliau tidak berani nikah di bulan itu, karena itu bulan sial. Ya, tapi kalau sekarang kan bulan sialnya di mana coba? Ya, orang memilih bulan yang baik itu bukan berarti dia menganggap bulan yang sial, tidak. Tapi itu mencari ketepatan, ya. Kadang dilihat tidak betul, padahal benar. Dan itu memang harus kita memang melihat nasihat-nasihat orang tua. Itu penting. Ketepatannya itu dalam hal apa, Ustaz? Ketepatannya itu dari sisi waktu, dari sisi keadaan. Ya, kadang orang misalnya tidak dengar, dia bilang, "Oh, ini waktunya semua benar." Pas dia nikah, hujan, tidak ada tamu datang, becek. Itu karena apa? Karena dia tidak mau dengar orang tua punya nasihat. Ya. Jadi kadang kita harus, kadang ada yang kita tidak tahu. Itu termasuk ramalan, Ustaz? Bukan ramalan itu. Beda ramalan. Ramalan itu kan itu berdasarkan fakta. Kayak orang bilang begini, Desember, November, Oktober, November, Desember hujan. Iya. Iya toh? Apakah itu ramalan? Tidak ramalan, bukan ramalan. Iya kan? Itu fakta. Begitu juga itu. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan penelitian. Ya, tidak boleh kita langsung mengatakan, "Oh, ini syirik loh. Ente percaya, ente sudah tahu, ente sudah mendahului takdir Allah." Ya, itu sudah fakta. Bukan mendahului takdir Allah, itu fakta. Jadi kalau orang dahulu mengatakan itu bulan sial, karena apa? Karena yang mengatakan itu kepada Nabi siapa? Bukan orang-orang Islam, orang jahiliyah. Makanya Nabi nikah di bulan itu. Kalau sekarang orang Muslim nanti bilang orang jahiliyah, gitu? Kan tidak. Muslim lah, jangan ente samakan dengan orang jahiliyah. Baik-baik ente bicara bersikap kalau begitu, ya kan? Jadi tidak boleh kita katakan, ini bulan sial, Ustaz. Kalau begitu itu sama dengan orang jahiliyah. Beda lah. Kalau di zaman Nabi orang jahiliyah. Kalau sekarang apakah orang Muslim yang dikatakan orang jahiliyah? Kan tidak, bukan orang jahiliyah. Ya kan? Jadi memang kita harus dudukkan permasalahan itu penting. Mendudukan permasalahan itu penting. Ya, jangan sampai kita salah mendudukan permasalahan. Itu namanya yang sering terjadi, orang salah, sembarangan memvonis itu apa? Karena apa? Dia sering menggunakan kias ma'al farid. Dia mengkiaskan sesuatu yang tidak tepat. Dia bilang, karena di zaman Nabi orang-orang jahiliyah
mengatakan bulan sial. Sekarang pertanyaan, apakah orang jahiliyah itu sama dengan orang muslim sekarang? Ya beda lah. Beda lah, tidak bisa ente samakan. Iya kan? Tidak bisa samakan. Apakah orang mengatakan misalnya Oktober, November, Desember itu hujan? Apakah itu termasuk pemahaman jahiliyah? Lah, bukan pemahaman jahiliyah. Iya kan? Jadi seperti itu, kita harus memang menyikapinya sesuai dengan ilmu. Kita menyikapinya dengan apa? Dengan sikap yang benar. Ada hal yang memang kita harus kritisi, ada hal yang memang kita harus terima. Mau terima atau tidak, mau fakta atau tidak, atau hal yang mungkin terlihat mistis atau mungkin tidak masuk dalam akal sehat kita harus terima. Ya, karena itu nasihat orang tua dan itu berdasarkan pengalaman. Ya, kita harus mendengar nasihat orang tua tersebut. Dan paling banyak orang tua itu bulan apa, Ustaz? Apa itu? Seperti itu. Ini biasanya bulan Sya'ban, ya, bulan Syawal. Kalau Syawal kan Nabi nikah di bulan Syawal. Iya. Ya seperti itu. Orang-orang kan kadang-kadang tidak berani nikah di bulan Hulal atau Tauliyah, ya. Apa itu, Ustaz? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, tapi saya tidak bisa terima kalau dia Rabiul Awal, karena Nabi nikah di bulan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, ya. Masa Rabiul Awal dikatakan Hulal atau Tauliyah? Ya, saya belum bisa terima kalau Hulal atau Tauliyah itu Rabiul Awal, karena Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Masa Nabi lahir di bulan sial? Kan tidak mungkin. Saya belum bisa menerima bahwa Rabiul Awal itu termasuk Hulal atau Tauliyah, karena Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi kalau yang lain saya bisa terima. Tapi kalau itu kan, makanya kita harus menimbang dengan berbagai macam referensi. Kalau Rabiul Awal dikatakan Hulal atau Tauliyah, dikatakan bulan sial. Masa Nabi ini lahir di bulan sial? Iya kan? Ya. Nah, jadi kita juga harus menimbang dengan berbagai macam referensi yang lain, supaya kita memang bersikap juga dengan tepat dalam bersikap itu. Referensi itu membutuhkan kita untuk apa? Untuk kita bersikap dengan tepat. Iya. Ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ustaz, nanti kita lanjutin setelah sesi berikutnya, Ustaz. Iya. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah payango ini dibenarkan dalam Islam menurut Ustaz, gimana? Payango itu sesuatu hal yang memang sebagian orang menolak, ya. Sebagian orang mengatakan tidak ada hubungan antara pembangunan dengan payango. Sebagian orang, ya. Sebagian orang, saya tanda kutipnya karena terkecil, ya. Yang kedua, payango ini, kenapa dikatakan dia payango? Dia menyeimbangkan rumah. Payango itu penting. Tiang. Bukan tiangnya, tapi payango itu cara dia membangun rumah, posisi-posisinya. Oh iya, itu penting. Jadi misalnya begini, ada orang yang membangun rumah, DP pintu terus sampai ke dapur. Dapat di kamar itu dari pintu rumah, dari pintu muka sampai ke dapur itu dapat lihat. Itu tidak boleh. Ya, dalam ilmu pembangunan, dalam ilmu payango itu tidak boleh. Dia harus ada belokan. Ada, dia tertutup itu. Jangan sampai pintu. Jadi ruang tamu, jadi dia belok begini. Khusus jangan pintu dari muka, dari depan ruang tamu dapat di kamar sampai di dapur. Ya, itu tidak boleh. Dalam sistem pembangunan ilmu payango, saya menjelajahi para orang-orang tukang payango, semua sepakat begitu. Walaupun metode mereka berbeda, tapi kalau dari sisi itu mereka sepakat. Ya, dari sisi itu mereka sepakat. Saya sudah menjelajahi di beberapa orang yang tukang payango begitu. Ya, jadi tidak boleh buat pintu itu, jadi pintu rumah depan, pintu depan, dapat kamar di pintu itu, orang di dapur. Ya, tidak boleh. Berarti kan tembus pandang sampai di dapur. Ya. Jadi usahakan dia tak tutup, dan kalau perlu dia belok begini. Orang mau ke dapur itu belok, ya. Seperti itu. Itu dalam ilmu payango. Dan terlihat memang orang bilang kok tidak ada hubungan. Ya, menurut ente tidak ada hubungan, tapi ente rasa sendiri. Tidak ada. Orang kadang-kala dia tidak percaya begitu karena dia tidak rasa. Ya.
Ada dengan payango juga itu. Ini rumah ya. Membangun rumah itu tidak sembarangan. Ya, membangun rumah itu kita kan mau tinggal di rumah itu kan butuh ketenangan. Iya. Iya kan? Buat apa membangun rumah baru kemudian tidak tenang dalam rumah? Iya kan? Tidak ketenangan itu yang kita cari, ya. Jadi payango rumah itu dia butuh ketenangan. Ya, ketenangan itu penting. Ya. Kalau kita tenang dalam membangun rumah, apa kita tinggal di rumah itu berarti payango bagus itu rumah. Tapi ada orang yang di rumah itu tidak tenang dia. Oh, itu ada masalah di rumah itu, ya. Ada masalah dalam rumah itu dan bisa jadi sebabnya karena apa? Karena rumah itu tidak terpayango dengan bagus. Ya. Rumah itu tidak terpayango dengan bagus. Jadi memang ini ilmu-ilmu Gorontalo yang memang harus kita lestarikan. Tidak boleh kita tolak. Ya, memang sebagian orang menolak hal ini, tapi ini sebagian juga dia harus tahu bahwa ini adalah peninggalan yang harus kita lestarikan, ya. Dan ini berkaitan dengan kenyamanan orang tinggal di dalam rumah itu. Iya. Ya, ente mau tinggal di rumah baru kemudian orang itu dan terlihat orang kalau ahli payango itu dia kalau lihat orang rumah orang dia bilang, oh ini penduduk di rumah ini tidak tenang ini orang ini. Oh ini bapak kali di rumah ini. Dia udah lihat dari sisi apa namanya rumah itu, ya. Bangunannya. Dia lihat dari apa posisi apa kalau dalam bahasa sekarang bahasa ngeternya apa tata graha. Tata grahanya. Penempatan ruangannya itu terlihat dari sisi tata grahanya. Nah, itulah yang harus kita kita pelajari. Baik, ya, jadi tidak bisa kita harus tolak. Ya, karena ini orang bilang yang menolak itu bilang tidak ada hubungan. Ya, sedangkan bulan saja itu bulan haram itu kan Allah yang payango sendiri apa bulan. Bayangkan ada 12 bulan, apa bulan yang Allah sebutkan. Berarti bulan saja Allah payango. Ya kan? Allah Allah khususkan. Iya. Iya kan? Begitulah. Ya, cara kita menilai. Wallahu a'lam. Baik, nah, Ustaz, tadi kita sudah sentil sedikit tentang Muharram. Muharram memang kadang sebagai Idul Adha dan di mana orang-orang berkurban. Iya. Nah, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, bagaimana cara berkurban dengan benar? Iya, pertama kalau berkurban dengan benar ditentukan dulu hewan apa yang dikurban. Iya. Kalau dia berkurban sapi, berarti maksimalnya berapa orang? 7. Minimalnya boleh, maksimalnya 7. Kalau unta, maksimalnya berapa? 10. Ya, unta maksimalnya 10. Kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Kalau dia lebih, bukan dikatakan kurban, tapi dikatakan itu sebagai apa? Sebagai sedekah atau belajar berkurban. Yang kedua, dari sisi dari sisi alat yang digunakan untuk berkurban. Kata Nabi apa? Wa idza dzabhtum fa ahsanu dzibha. Apabila kalian ingin menyembelih, hendaklah kalian memperindah dalam menyembelih. Ya. Fa ahsanu dzibha itu maksudnya apa? Yang pertama, fa ahsanu itu apa? Alatnya pertama tajam. Jangan pakai cuma orang bager gaji leher. Bager gaji. Biasanya kan di bager gaji lama sekali. Ya, baru itu saluran makanan dan saluran nafasnya terpisah. Ya. Usahakan cepat. Satu kali tarik, taks. Ya, langsung. Ya. Itu yang pertama. Jadi alat pastikan bahwa benar-benar tajam. Yang kedua, pada saat kita mau menyembelih fa ahsanu dzibha, yang kedua yang dimaksudkan apa? Pada saat kita mau menyembelih hewan kurban, itu tidak boleh diperlihatkan kepada hewan kurban yang lain yang sementara antri itu, diperlihatkan temannya ini sementara disembelih. Tidak boleh. Dia harus ditaruh di tampah yang steril, orang tidak ada palia. Yang sapi-sapi lain tidak ada palia, ini temannya sementara disembelih. Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Itu bahkan para ulama mengatakan apa? Itu sama dengan menyembelih dia 2 kali. Karena pertama itu dikasih takwa, awas itu ngana, habis itu karena ini bikin begini. Kan sudah ditakut-takuti. Ya. Jadi seperti itu. Itu apa namanya? Fa ahsinu dzibha itu 2 itu. Jadi alatnya tajam, yang kedua apa? Tidak diperlihatkan kepada temannya bahwa hewan kurban ini sementara disembelih. Ya, jadi di tampah lain. Ya, dipanggil satu-satu dan ditaruh di tampah yang steril. Ya, begitu caranya. Supaya itu hewan tidak ketakutan. Ya, tidak ketakutan. Yang berikutnya, pembagiannya berapa? Yang punya itu, yang 7 orang itu 1/3.
Misalnya kalau 30 kilo daging kurban misalnya. Iya. Ini misalnya kan, berarti sepertiga dari 30 berapa? 10 kilo. 10 kilo itu yang bagi 7. 10 kilo. DP 20 kilo itu dibagi kepada masyarakat. Begitu caranya. Berapa kilo itu kalau misalnya ke masyarakat? Ya. Itu contoh 30 kilo misalnya semua ya, total antara daging dengan tulang. Iya. Ya. 30 kilo kan? Nah, berarti kalau 30 kilo sepertiga dari 30 berapa? 10 kan? 10. Nah, 10 kilo itu yang dibagi 7. 10 kilo dibagi 7. Nah, setelah 10 kilo dibagi 7, itulah yang sepertiga dimaksudkan. Ya. Sepertiga. 20 kilo itu dibagi kepada masyarakat. Itu kalau 30 kilo. Kalau yang di bawah dari itu ya cari berapa, tinggal pokoknya dibagi 3 dia. Ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang dia pesaham yang 7 orang, kita punya banyak-banyak. Di samping dia dapat sepertiga, dia minta juga 20 tas. Iya, kalau iya kan? Double. Alasannya mau bagi sama DP tetangga, ya ente bagi saja apa ente yang sepertiga itu. Begitu caranya. Ya ini kan mau berkurban. Ya. Biarkan sama takmirul itu yang membagi 2/3 itu. Jangan tuh lagi lawat itu. Ya, jangan lagi masuk campur di pembagian itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi begitu juga akikah. Akikah itu juga begitu. Sebagian orang tua mengatakan bahwa orang tua tidak boleh makan daging akikah. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i sepertiga. Boleh. Ya. Kalau sepertiga terlihat banyak, ya, dikasih kurang lagi. Ya, dikasih kurang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang kalau misalnya yang ideal dibagi ke masyarakat itu per orang, untuk masyarakat dapat berapa, Ustaz? Ya dibagi, tergantung jumlah besar sapinya. Ya. Dan setengah kilo, kalau dia besar berarti 1 kilo, boleh itu. Tapi bagusnya setengah kilo supaya dapat tasnya yang cukup banyak. Jumlah bungkusannya banyak. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau misalnya ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berkurban itu tidak bisa potong kuku. Ini bagaimana menurut ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab Hambali itu haram potong kuku. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Mazhab yang lain mengatakan boleh. Boleh dengan alasan apa? Karena Nabi ketika berucap hadis ini untuk siapa? Untuk para jemaah haji. Ya, jadi memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau mazhab Hambali mengatakan itu haram. Mazhab Syafi'i makruh. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain mengatakan boleh. Karena Nabi berucap itu kepada siapa? Kepada jemaah haji. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, bagaimana pendapat Ustaz dengan hari raya Idul Adha yang berbeda? Hari yang berbeda dilaksanakan dengan hari yang berbeda, itu bagaimana, Ustaz? Hari Arafah itu kita harus lihat. Hari Arafah itu hari raya Idul Adha itu ditandai dengan 9 Dzulhijjah atau hari Arafah? Ya. Atau hari Arafah itu dilihat hari Arafahnya atau 9 Dzulhijjahnya? Ukurannya 9 Dzulhijjah. Berarti 9 Dzulhijjah lihat di 9 Dzulhijjah berarti dilihat di mana? Di daerah masing-masing. Ya, 9 Dzulhijjah di daerah sini kapan? 9 Dzulhijjah di tanah suci kapan? Kita harus bedakan, ya. Jadi Arafah itu bukan dilihat dari sisi Arafahnya, tapi dilihat dari 9 Dzulhijjahnya. Kalau 9 Dzulhijjah di daerah ini misalnya kapan, ya kita ikut 9 Dzulhijjah di situ, ya. Jadi bukan dilihat dari Arafahnya. Jadi itulah yang kita harus nilai secara objektif. Nah, walaupun berbeda tidak jadi masalah. Itu nih. Karena ini penentuan derajat saja, perbedaan dari penetapan derajat dalam penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, sehingga ada perbedaan dalam penentuan juga karena 1 Dzulhijjah berbeda standarisasi tanggal 1, sehingga hari Idul Adha juga berbeda. Baik, nah, Ustaz, bagaimana dengan seorang suami ingin berkurban, dan apakah ini sudah dibarengi dengan istri dan anaknya? Kan dia berkurban itu, makanya kalau dia mau berkurban, saya ingin berkurban, ya, atas nama saya, ma usrati, bersama keluarga saya, atau ma ahli. Berarti kalau ma usrati atau ma ahli bersama keluarga saya, berarti di situ termasuk istri dan anak-anak, ya. Jadi di situ termasuk istri dan anak-anak. Jadi jangan dia ego, saya berkorban untuk saya pendiri sendiri, DP istri kasih biar, DP anak kasih biar, itu kan ego namanya. Ya. Usahakan juga kalau dia saya berkorban, ya, saya ma usrati bersama atau ma ahli,
ya, bersama keluarga saya, atau bersama keluarga saya. Kan seperti itu. Dia ego sendiri, ego sendiri kan begitu. Saya berkorban atas nama saya sendiri saya. Ente egoistis sekali kok. Jadi usahakan dia berkorban itu juga untuk apa namanya? Keluarganya. Supaya juga dia berbagi pahala, ya. Karena ini kurban ini juga agak berat budgetnya, ya. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial yang ada di rumah. Baik. Yang pertama, kalau penentuan satu Dzulhijjah berbeda, saran saya jangan saling mencela. Iya. Pada saat penentuan hari raya Idul Adha yang berbeda. Jadi jangan kita saling mencela. Itu yang pertama. Yang kedua, berkurban itu ibadah. Iya. Ya, jadikanlah niat yang tulus itu dalam berkurban. Ya. Jangan sampai dengan kita beribadah kita membuat ada sekat-sekat, ya, karena alasan mau dapat daging sadiki dan lain sebagainya. Karena ini kurban itu beda dengan kongkong pilih sapi, kongkong pilih kambing, beda statusnya. Kadang yang di kurban itu kebanyakan laki-laki kan, Ustaz. Apa? Yang di kurban itu kebanyakan sapi laki-laki atau perempuan juga boleh. Tapi ya afdalnya jantan. Soalnya Ustaz kan kadang perempuan kan sulit sekali berkorban, Ustaz. Oh gitu, yang ini apa namanya, laki-laki suaminya. Iya. Oh, saya pikir hewannya. Kadang juga ya hewan juga disandingkan dengan ya istilah-istilah saja, Ustaz. Nah, ya begitu. Jadi kita harus ikhlaskan dalam berkurban. Yang berikutnya, pada saat kita mau berkurban, kita harus benar-benar karena Allah. Ya, kalau karena Allah berarti daging kurbannya jangan daging tola-tola, ya, tola-tola minuman keras, jangan sampai dibuat begitu, ya, karena ini kurban itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, Ustaz, telah menemani sobat milenial di saat hari ini, Ustaz.